di Jakarta Pusat. Bangunan ini sebagai bentuk lahirnya kebangkitan nasional dan juga organisasi pergerakan modern pertama kali yang disebut dengan Budi Utomo. Sebelum menjadi museum, bangunan ini adalah sebuah sekolah yang didirikan oleh Belanda yang disebut Stovia. Jadi Stovia ini adalah sekolah Bumi Putra. Halo, ini namanya nih ruang audio visual. Nih siapa tuh kita kayak nonton teater gitu, tentang sejarah kebangkitan nasional. Yuk cekidot kita masuk. Sekolah Dokter Jawa diubah namanya menjadi Stovia atau Sekolah Pendidikan Dokter Bumi Putra. Yang berlaku di Sekolah Stovia ini disamakan dengan yang berlaku di Eropa. Karena itu, pelajar yang ingin masuk ke Sekolah Stovia ini harus lulus dari sekolah rendah Eropa dan juga harus lulus berhitung. Selain itu, pelajar di Stovia ini juga harus menguasai bahasa Belanda karena merupakan bahasa pengantar dalam pembelajaran dan bahasa komunikasi di asrama. Belajar dimulai pada pukul 7 pagi sampai 12.30 siang dengan 50 menit untuk setiap pelajaran dan istirahat 10 menit di setiap pergantian mata pelajaran. Pada pukul 8 sampai 10 malam diadakan belajar bersama di bawah pengawasan guru pendamping untuk mendiskusikan kembali pelajaran yang belum dipahami. Ini merupakan beberapa foto yang menggambarkan suasana pada saat penjajahan Belanda di Sekolah Stovia. Berikut adalah ruangan ekspedisi rempah-rempah bangsa Eropa. Di sini terdapat kapal-kapal yang digunakan oleh bangsa Eropa untuk mencari rempah-rempah di Indonesia. Di sini adalah meriam VOC yang digunakan oleh VOC untuk menaklukkan rempah-rempah di Indonesia. Berikut adalah senjata, pistol, dan pedang yang digunakan oleh tentara Belanda untuk menaklukkan perlawanan rakyat. Kemudian ini adalah mata uang Belanda yang digunakan untuk mencari rempah-rempah di Indonesia. Belanda ini berhasil meruntuhkan dominasi Portugis. Oleh karena itu, Belanda ini berhasil memenangkan perdagangan di Nusantara. Nah, maka dari itu Belanda ini membangun organisasi VOC atau Verenigde Oost-Indische Company pada tanggal 20 Maret 1602. Nah, Belanda ini membuat kebijakan yaitu kebijakan tanam paksa atau kultur sel-sel. Nah, kebijakan ini membuat Belanda ini yang tadinya negara miskin itu menjadi negara yang maju. VOC ini dibubarkan karena banyaknya korupsi pegawai-pegawai lalu VOC ini dibubarkan pada tanggal 31 Januari 1769. Penjelajahan samudera mencari rempah-rempah. Jatuhnya Konstantinopel pada 1453 ke Turki mengakibatkan pasokan rempah-rempah ke wilayah Eropa terputus. Guna memperkuat penjelajahan, dibuatlah perjanjian yang diberi nama Perjanjian Tordesillas. Selama abad ke-16, kerajaan Portugis
mendominasi perdagangan rempah-rempah. Namun Belanda berhasil meruntuhkan dominasi Portugal. Ini adalah ruangan Indonesia Kaya yang menjelaskan tentang kedudukan Indonesia. Secara geografis dan geologis, Indonesia memiliki wilayah yang sangat istimewa, sehingga dianugerahi kekayaan yang hayati dan non-hayati. Indonesia merupakan wilayah vulkanik yang memiliki tanah yang subur, sehingga tempat berkembangnya tumbuhan-tumbuhan endemik seperti pala, cengkeh, cendana, lada, dan rempah-rempah yang lain yang diminati oleh negara-negara lain. Pada abad ke-7, wilayah Nusantara dijadikan wilayah perdagangan oleh bangsa-bangsa asing seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Selain itu, di tempat ini juga terdapat contoh-contoh rempah-rempah yang diperjualbelikan oleh bangsa asing. Ada cengkeh, lada, kayu manis, dan pala. Rempah-rempah inilah yang diperebutkan oleh bangsa asing untuk diperjualbelikan di perdagangan internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjuangan melawan penjajah di Nusantara. Jadi di sini saya akan menjelaskan peta di mana para pejuang Indonesia melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Yang pertama itu di Sulawesi Selatan pada tahun 1666 yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Terus yang kedua itu di Maluku pada tahun 1817 yang dipimpin oleh Kapiten Patimura dan Marta Christina Tiahamu. Terus yang ketiga itu ada di Sumatera Barat. Sumatera Barat ini pada tahun 1821 yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Yang ketiga itu ada Pulau Jawa. Pulau Jawa ini pada tahun 1825 yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Terus ada Pulau Bali. Di Bali ini pada tahun 1849 yang dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik. Terus yang selanjutnya itu ada Aceh pada tahun 1873 yang dipimpin oleh Cut Nyadin dan Cik Ditiro. Yang terakhir ada di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Sisingamangaraja 12 pada tahun 1878. Nah, pada gambar ini nih bisa kalian lihat gimana kejamnya penjajahan Belanda terhadap bangsa Indonesia, yang dimana kita harus melakukan apa yang kita nggak mau. Jadi akhirnya para pejuang Indonesia melakukan perlawanan. Nah, ini contoh-contoh gambar perlawanannya. Pertama itu ada Sultan Hasanuddin yang melakukan perlawanan dengan cara menolak kerjasama VOC terhadap rakyat Goa, yang akhirnya VOC merasakan rasa sakit hatinya karena ditolak oleh Sultan Hasanuddin. Jadi terus di ini gambar Kapiten Patimura, dia itu pejuang dari Maluku bersama dengan Marta Christina Tiahamu. Dia melakukan perlawanan dengan cara menyerbu dan menguasai benteng Dursten. Di sini saya akan menjelaskan tentang politik etis. Pada politik etis ini terdapat dua tokoh, yaitu pertama ada Edward Roesteker dan kedua itu ada Konrad Theodor van de Venter. Pada tahun 1860,
Eduardo Dekker ini menulis buku yang berjudul Must Have Land yang menceritakan tentang kejamnya kebijakan tanah paksa. Yang kedua, pada tahun 1899, Konrad Theodor van der Venter menulis artikel yang berjudul In Erfurt atau Hutang Kehormatan yang berisi himbauan agar pemerintahan kebijakan Belanda mengembalikan hutangnya kepada rakyat jajahannya. Selanjutnya, di sini ada penyimpangan politik etis. Di penyimpangan politik etis ini terdapat 3, yaitu ada irigasi, emigrasi, dan edukasi. Ya, tepat di belakang saya ini adalah suasana teras di belakang pendopo rumah Kartini, di mana beliau mengajarkan anak-anak perempuan membaca, menulis, dan keterampilan lainnya. Di samping saya ini ada tokoh pendidikan bangsa Indonesia. Yang pertama ada Raden Ajeng Kartini. Pada tahun 1903 beliau mendirikan sekolah untuk anak-anak perempuan. Yang kedua ini ada Dewi Sartika. Beliau pada tahun 1904 mendirikan sekolah istri yang kemudian diganti menjadi Sekolah Keutamaan Istri di Bandung. Yang terakhir ini ada Kiai Hajar Dewantara. Beliau pada tahun 1922 mendirikan perguruan kebangsaan Taman Siswa yang menerapkan sistem aman. Beliau itu yang pertama adalah huruf B dan O. Huruf B dan O itu tulis kata dari Beliau Tomo. Dan kedua itu panah-panahnya bermakna wahyu Tuhan. Dan ketiga, guru di sekeliling tulisan BO menjadi lambang dari masa lalu, masa kini, dan masa depan juga menjadi lambang perkembangan masa badannya, rohaninya, dan susila. Dan yang keempat, nama BO bergantung pada kita pancawarna mendapatkan keuletan hitam, keberanian merah, kekayaan material bening, kemakmuran hijau, dan kesucian putih. Lukisan pelatihan. Lukisan pelatihan ini pada tahun 1908 menjadi titik balik pergerakan nasional dengan ditandai berdirinya organisasi Budi Utomo, mengubah pola perjuangan yang semula bersifat lokal dan kekuatan fisik menjadi nasional dan secara organisasi. Di ruangan ini terdapat beberapa alat medis yang digunakan oleh para pelajar Stovia atau Sekolah Pendidikan Bumi Putra pada masa itu. Contohnya di sini terdapat alat pencatat detak jantung. Pada gambar ini ialah sosok Wilhelm Bosch yang mencetuskan untuk mendirikan sekolah Stovia atau sekolah dokter Jawa. Dan di gambar sini terdapat gambar masyarakat pada saat itu yang terkena wabah penyakit menular karena ada kebijakan tanam paksa. Asrama Stovia yang dimana para pelajar Stovia harus tinggal dalam asrama yang memiliki peraturan sangat ketat. Semua penghuni dituntut untuk hidup disiplin dan bertanggung jawab. Aktivitas para pelajar diawasi oleh pengawas yang disebut Supos yang setiap malam akan keliling asrama untuk memeriksa kondisi lingkungan dan penghuninya. Pengajar Stovia berjumlah 12 orang yang biasanya
Budi Utomo yaitu Dr. Hermanus Frederick Roll yang menjabat pada tahun 1901 sampai 1908. Belakang saya ini adalah Museum Sumpah Pemuda. Museum ini ada di Jalan Keramat Raya nomor 106 Jakarta Pusat. Museum ini memiliki foto-foto dan benda-benda yang berkaitan dengan Sumpah Pemuda serta kegiatan-kegiatan pergerakan nasional kepemudaan. Jadi museum ini tuh dahulunya itu ada sebuah asrama bagi pelajar-pelajar yang ada di Sofia. Uwen Rudolf Supratman. Nah, dia itu pendiri lagu Indonesia Raya. Uwen Supratman ini sangat pintar. Dia bahkan mendirikan band dan pandai memainkan berbagai alat musik. Nah, ini contohnya nih alat musiknya. Ada biola, ada CD hitam yang udah lama. Terus dia juga sebagai pembuat lagu Indonesia Raya. Historinya tuh dia tuh seorang wartawan dan pemain musik. Dia pernah membaca artikel manakah komunis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang dapat membangkitkan semangat rakyat. Jadi ini adalah PNI atau Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia, embrio Partai Nasional Indonesia atau PNI berasal dari PGINI Studio Group atau ASC atau kelompok studi umum yang didirikan Soekarno, calon insinyur di Technische Google School 1925. Di dalamnya bergabung Satrio, Iskak, Yokan Sujo, Cipto, Mangkoesomo, dan Anwari. Pada 4 Juni 1957, Studio Club memutuskan mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia. Soekarno diangkat sebagai ketua dan Iskak Yokroadi Sujo sebagai sekretaris. Dalam kongres pertama 27 Mei sampai 30 Mei 1928 di Surabaya disetujui perubahan nama Perserikatan Nasional Indonesia menjadi Partai Nasional Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang geografi. Di kalangan tertentu, Budi Utomo merupakan organisasi yang elit. Satiman Wiryo Sanjojo yang menangkap gejala tersebut akhirnya memutuskan untuk membuat organisasi Tri Korodarmo pada tanggal 7 Maret 1915 di Gedung Sofia, Jakarta. Pada 12 Juni 1918, Tri Korodarmo diubah menjadi Jogjawa. Pada tahun 1921, Jogjawa ingin bergabung dengan Jong Sumatera Nembon, namun gagal. Pada tahun 1925, Jogjawa dipindahkan dari misalnya di Sofia ke Gedung Keramat Raya 106 Jakarta. Sejak digunakan, Gedung Keramat dinamakan dengan Gedung Lahan Siswa.
diambil dari nama kelompok kesenian Jong Java. Pada tahun 1928, Jong Java sudah siap bergabung dengan organisasi lain yang diketuai oleh Raden Kuncoro Purba Pranoto. Pada Kongres ke-12 Jong Java, yaitu pada tanggal 23 sampai 27 Desember 1929 di Semarang, dalam kongres itu diputuskan untuk membubarkan Jong Java dan peleburan Nasional di Indonesia berawal dari berdirinya organisasi Budi Utomo di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908. Hal ini pun disambut oleh para pelajar yang berada di Bogor, Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung. Mereka lalu mendirikan cabang organisasi lain di kota tersebut. Para pelajar Indonesia juga berniat untuk membuka cabang Budi Utomo Federasi atau Perhimpunan Hindia yang netral pada tanggal 22 Desember 1908. Dalam berkembang, sejumlah organisasi pemuda bermunculan di berbagai daerah. Salah satunya Trikolor Darmo yang diganti menjadi Jong Java pada 1915, Jong Sumatera Ninggon pada tahun 1917, Jong Celebes pada tahun 1918, dan Sekarupun pada tahun 1919, dan lain-lain. Berbeda dari kebanyakan organisasi yang berlandaskan semangat kebudayaan dan agama, para pemuda mendirikan berbagai macam organisasi berlandaskan semangat kebangsaan, seperti Perhimpunan Indonesia pada tahun 1922, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia 1926, dan Pemuda Indonesia pada tahun 1927. Para pelajar Indonesia di Belanda kemudian mendirikan Indonesia Vereniging atau Perhimpunan Hindia pada tanggal 22 Desember 1908 yang digagas oleh Sultan Pasayaman Srikandi. Pada tahun 1922, semangat keindonesiaan merasuki para pemuda Indonesia yang berada di Belanda hingga mengubah nama dari Indonesia Vereniging menjadi Indonesia Vereniging. Umum 1 Maret 1924, Nazir dan Musa mengatakan bahwa hanya persatuan Indonesia yang dapat melawan penjajahan dan sikap demokrasi yang menjadi basis perjuangan Indonesia. Jadi pada pemuda di Bandung ini merasa bahwa perlu adanya semacam koreksi terhadap pergerakan pemuda yang sangat bersifat kedaerahan. Nah, maka dari itu para pemuda ini membentuk organisasi, dan para pemuda ini merasa bahwa Jong Indonesia itu bersifat kebarat-baratan. Oleh karena itu, Jong Indonesia ini diganti menjadi Pemuda Indonesia. Berikut adalah susunan acara kongres. Itu terdapat 3 rapat. Yang rapat pertama itu terjadi pada tanggal 30 April 1926. Rapat kedua itu 1 Mei 1926, dan rapat ketiga itu 2 Mei 1926. Dan dari ketiga rapat ini terjadi di gedung Wisma Selarskopik. Di sini terdapat gagasan persatuan Indonesia. Orang Indonesia adalah dia yang termasuk penduduk pribumi Indonesia. Pembentukan kesatuan nasional Indonesia sangat mungkin terjadi karena satu, bangsa Indonesia sudah berabad-abad lamanya bernasib sama, yaitu dijajah. Yang kedua, Indonesia merupakan suatu kesatuan kebudayaan. Yang ketiga, dilihat dari sudut bahasa, Indonesia pun merupakan suatu kesatuan. Orang berbicara dengan kelompok bahasa Indonesia. Pertemuan yang menyebut Orientis pada tanggal 15 November 1925 merupakan tonggak penting dalam sejarah modern Indonesia. Pertemuan ini sepakat untuk mengadakan rapat besar pemuda yang dikenal sebagai Kongres Pemuda Satu. Muhammad Tabrani, ketua Jong Java, dipilih sebagai ketua kongres, dan Jalaluddin sebagai sekretaris. Kongres ini bertujuan untuk mengubah semangat kerjasama antar pemuda. Topik yang dibahas dalam kongres ini adalah gagasan persatuan Indonesia, kedudukan strategis wanita, dan bahasa persatuan Indonesia. Nah, ini terdapat Monumen Persatuan Pemuda tahun 1928, yang dimana monumen ini terdapat Ika Pemuda. Isinya kami, putra dan putri Indonesia,
jadi saya akan menjelaskan Indonesia Muda, di mana sebelum diterapkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1948, para pemuda Indonesia itu membuat sebuah perkumpulan. Nah, jadi Indonesia Muda itu bercita-cita memperkuat rasa persatuan di kalangan pelajar serta membangkitkan kesadaran bahwa mereka berbangsa satu dan bertumpah darah satu. Organisasi itu juga giat mendorong penggunaan bahasa Indonesia. Nah, organisasi Sumpah Pemuda sesudah Sumpah Pemuda itu, yang pertama itu ada KBIM atau Kongres Besar Indonesia Muda. Nah, itu untuk menggalang persatuan. Tugas pertamanya itu adalah merancang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Indonesia Muda. Nah, selain KBIM ada juga Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPI. Nah, PPI ini lebih ke politiknya karena dia lebih ngikutin ke bidang politiknya. Nah, bedanya KBIM sama PPI itu, KBIM itu dia tidak ikut campur oleh politik yang ada di Indonesia. Terus kalau misalkan PPI-nya itu dia lebih ikut campur ke politik Indonesia. Tapi lambat laun KBIM juga ikut serta dalam berpolitik di